Saya Mila. Nih, Saya Ika. kami akan membuat sebuah tanya jawab di mana pertanyaannya udah ada. Jadi kami tinggal menjawab. Yang bikin pertanyaan ini, aku ikut-ikut sama-sama, aja. Ya. sama-sama. Jawabannya sama-sama. Oke. Silakan kita mulai dalam 3, 2, 1, go. Oke, pertama, bahagiakah jadi jomblo? Kamu dulu deh. 3. Wilisan. Enggak pakai itu lagi. Enggak. Jadi jawabannya adalah Ya, Anda dulu ya. Oke. Selama menjabat sebagai ketua jomblo. Ketua selama menjadi jomblo ya. Aman, seru. Tapi itu sih ada nggak sukanya juga. Pas yang lain punya teman curhat-curhatan, pas yang lain punya teman kemana-mana, punya teman di TikTok. Nah, itu sih kurangnya. Tapi anak punya Zahlila. Ayo, Masya Allah, Anak punya teman tabarakallah. di TikTok yang sefrekuensi. Yeay. Jadi intinya jadi jomblo itu menyenangkan. Jadi itu lagi ya. Menyenangkan ya. Coba kita. Selama menjabat sebagai manusia jomblo. Member jomblo. Next. Oke, aku apa Ana sih? Ana. Bagi Ana. Ustazah. Ya, lewat ustazah kita. Bagi Ana jadi jomblo itu 60% enak, 40% tidak enak. Kenapa? Mau tidak enak apa enak dulu dibahas. Tidak enaknya dulu ya. Kenapa Ana bilang tidak enaknya 40%? Karena aku suka sama sesuatu yang orang yang ada effort gitu. Jadi selama aku jomblo nggak ada yang effort sama aku. Kalau misalnya nggak tahu sesuatu, aku diskusinya sama diriku sendiri guys. Mulai dari pemikiran, terus apalagi kalau ada kegiatan perlu bantuan gitu. Ya aku tetap sendiri. Mungkin tapi itulah kan ada 60% positifnya. Positifnya itu ya berarti kita melatih mandiri. Buktinya alhamdulillah tuh dari aku yang nggak bisa bawa motor, akhirnya aku bisa bawa motor sendiri. Karena kalau aku tunggu ada yang bonceng nggak dapat dolar bertahun-tahun. Ingat ya 60% apanya baiknya. Jadi tetap ditanya menyenangkan enggaknya ya 60% lebih menyenangkan. Selain itu juga kan kita terhindar dari dosa-dosa entah itu kontak fisik, mata, atau pikiran mungkin gitu, dan waktu kita lebih banyak untuk pengembangan diri kita sendiri gitu. Itu pendapat aku. Ya namanya aku manusia ya, walaupun tampilan kayak gini ustazah ya normal juga kok guys. Bukan kayak no enggak gitu aku doh. Oke, harap aku. Silakan next pertanyaan. Pertanyaan kedua. Kriteria paling penting selain agama. Ya, agama memang jangan nomor satu kan. Gimana rasanya? Dia nomor satu tapi jangan karena agamanya bagus kamu nggak tengok karakter orangnya. Ada kasus terbaru dia tuh nikah, dia kan bercadar. Masya Allah sebenarnya kan nikah dia sama kayak mungkin ustadz itu. Terus apa? Dia sampai kering di tempat tidur, kalau nggak salah dia sampai meninggal ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kita turut berduka cita, dan apa? Karena suaminya tidak mengurusnya. Yang gitu-gitu aku kesel namanya. Astagfirullah tuh. Oke, back to the topic. Belum aku jawab guys. Ayo makanya. Apa yang pertanyaan? Jadi yang lebih penting dari aku itu uang. Astagfirullah. Love money. Iya sih. Realistis ya. Realistis uang. Kalau dia Okay. pokoknya hartanya dikuasain. Jadi kalau dia bertindak, usir. Sesat kan, tapi itu harus kita perempuan harus bisa. Beda-beda pemikiran. Ya, silakan guys. Maaf tadi panjang cerita. Kalau Ana ya, gimana ya? Selain dari agama itu tentu tanggung jawab. Selain yang fundamental gitulah ya. Kemudian yang paling penting bagi Ana pribadi ya, itu interaksinya sama lawan jenis. Ya, jangan yang friendly itu. Ya, jangan yang friendly sama lawan jenis. Yang friendly tuh, Jangan yang suka ngobrol sana sini, deketin sana sini, jangan ya. Perempuan intinya, cemburu loh. Iya, jangankan dia dekat sama orang lain, Zah. Diliatin orang aja semburan ya, Zah. Oh gitu. Kalau Ana nggak sampai kalau diliatin orang lain asal dia nggak ngeliat balik, masih Ana kategorikan aman. Ana juga tukang cemburu itu Ana tadi bilang gitu. Tapi satu lagi, ya, itu tadi interaksi ya. Satu lagi. Oke, banyak CCTV guys. Selanjutnya yang tadi, Zah ya tidak flexing. Aku Ya Allah. Dia udah ganteng kan. Terus tiba-tiba satu foto jadi 10 jelek-jeduk di story-nya. Terus satu lagi, jangan mentang-mentang punya jam mahal kan, terus di pamer-pamerin, gitu ya. punya mobil di pamer-pamerin, terus laptop baru di pamer-pamer. Pokoknya beli baju di mall aja dipamer. Astagfirullahaladzim. Mungkin Jangan itu ya. bagian dari self rewardnya, tapi dia nggak sadar, secara tidak sadar mungkin nggak semua wanita nggak semua wanita akan tertarik dengan hal seperti itu. Ya lah, ilfil kan jadinya. Iya, banyak yang ilfil. Ya. Next pertanyaan ya? Apa lagi? Apalagi ya, ayo coba tebak penonton.
Nomor 3 aku yang bacain ya. Cowok, astaga cowok nih. Cowok yang dihindari seperti apa? Oh iya, itu udah terjawab tadi, Zah. Yang friendly. Sama aja Iya. kita ya. Yang friendly Nah, sama suka yang flexing. Flexing itu yang pamer sana sini. Pamer sana sini. Itu juga bagian dari kesombongan. Sombong itu punya setan enggak sih? Jadi hindarilah setan. Next. Intinya aku juga nggak suka cowok friendly. Bener-bener aku kesal karena aku cemburuan aku. Betul. Nilai positif diri kamu. Ya, jawab Zah duluan. Monggo. Aku disuruh nanya positif. Itu paling berat pertanyaan. Kenapa Anda bilang berat? Karena mana ya? Apa yang aku rasa aku baik gitu. Kayaknya aku termasuk orang yang setia. Serius. Aku setia. Bisa diuji? Bisa. Bahkan anak belum pernah pacaran. Tapi sebelum ke pasangan, anak terhadap barang atau terhadap suatu brand termasuk setia. Asal dia tuh ngasih kepercayaan, saya akan setia. Oke. Serius. Sama guru juga gitu waktu sekolah. Asal gurunya misalnya menghargai aku sebagai siswa yang mungkin nilainya nggak terlalu tinggi, aku akan anggap guru itu guru yang baik dan aku akan terus giat belajar terhadap guru tersebut gitu. Tapi kalau misalnya ada guru yang pernah ngejudge aku yang kurang sewajarnya, benar-benar nggak suka sampai materi pelajaran yang dia kasih pun aku nggak suka. Jadi ini aku jadi guru itu pelajaran penting juga buat aku. Oke, next Anda tambahin ya. Nilai positif Zahmila itu mandiri, masya Allah. Karena udah aku bilang aku Itu jomblo guys. apa-apa semuanya mandiri, masya Allah. Anda banyak belajar tuh dari mandiri mengelola keuangan, mandiri ngelakuin kerjaan rumah, masak, nyuci, nyetrika, masya Allah. Benar semua benar. Dari yang tidak Mantap, bisa mantap. menjadi bisa. Mantap guys. Kita harus berusaha sih guys. Nah, satu lagi apa ya Zah kelebihannya? Kayaknya nggak ada. Bisa ngasih solusi yang tepat, bisa ngasih sesuatu yang sangat bermanfaat walaupun dia belum ngerasain. Oh iya. Kayak jadi duta perjodohan bisa Ya, gitu. serius. Jadi beberapa waktu kuliah pun beberapa adik tingkat sih ya, karena aku temannya adik tingkat. Jadi mereka tuh yang pas pacaran mereka hanya solusi kayak aku. Padahal aku nggak pernah pacaran guys. Tapi memang orang jomblo tuh bijak dalam rata-rata bijak dalam. Bijak, mantap. Next, Ana lagi ya. Ya. Kelebihan Ana apa ya? Nilai positifnya Ya kan kamu dulu yang jawab harusnya kan. Udah apa? apa ya? Nggak ada positifnya kayaknya. Astagfirullahaladzim. Apa ya Allah Allah? dia nggak tahu dia udah GR SPD GR dia. Apa ya Zah? Dia itu cerdas apa guys, nih? serius dia cerdas dan teliti. Jadi kalau misalnya dia mau belajar sesuatu, dia akan ke akar-akarnya sampai ngepoin gebetan orang juga ya. Gebetan orang sampai ke akar-akarnya. Sedangkan kita yang punya gebetan aja misalnya B aja, langsung ke B aja gitu kayak tahu covernya aja. Dia enggak, dia sampai ke akar-akarnya udah dia kepoin duluan. Iya. Jadi terhadap apapunnya gitu dia. Lumayan kan? Dari Ana nilai positifnya apa ya? Ana mau berjuang. Kalau misalnya mau sesuatu, Ana pokoknya berusaha keras biar sampai itu tuh bisa terwujud gitu. Keren loh. Keren banget. Bisa berkomitmen. Ya itu bahasanya, keren nih bahasanya kan. Dia akademiknya tinggi. Next. Sama-sama yuk yang terakhir nih. Enggak, kekurangan dulu. Kekurangan lagi. Kekurangan dalam diri. Aku dulu lah. Aku tahu tuh kalau kekurangan aku paling tahu. Karena aku termasuk orang yang menilai diri sendiri. Kekurangan aku itu aku tuh ceroboh. Aku ceroboh, kurang teliti, dan aku tidak pandai komunikasi sehingga temanku sedikit. Aku tuh benar-benar nggak pandai bergaul. Serius, itu kekurangan aku yang mungkin sedang aku atasi. Misalnya kalau ketemu sama orang, aku nggak tahu mau ngomong apa. Sama. Paling apa kali loh kayak flat kali kayak hai. Ya aku introvert parah. Kalau ditanya berapa persen, kayaknya 70% ke atas ke introvertan aku. Tapi kenapa aku bisa ngomong depan kamera? Karena aku mulai belajar bikin YouTube dari tahun 2019. Jadi ini kan sudah mau 6 tahun, jadi wajar kalau aku bisa sedikit. Tapi kalau untuk melihat video aku dan dulu nafasnya terengah-engah, dia ngomong dikit. Karena segrogi itu sebenarnya. Tapi mudah-mudahan aku bisa mengatasi kekurangan aku. Introvert jadi guru. Introvert banget jadi guru, dan ya pada akhirnya aku masuk. Itu lagi. Sama kita, nggak ada bedanya. Ya next. Oke. Nilai negatif, kekurangan ya. Kurang itu banyak sekali mas. Subhanallah, banyak kekurangannya guys. Nah yang pertama itu Ana kalau ngerjain sesuatu tuh lama sekali. Makan Serba aja. lama ya Allah. Bisa kita lebaran dulu baru Dari selesai. dulu sih sebenarnya. Iya Saleh. Dari dulu sih sebenarnya, tapi mau gimana kan? Dengan adanya pendidikan, kebiasaan, sama lingkungan sekitar yang ngajarin apa-apa serba cepat kayak anak di PPG kan, Iyalah, mengerjakan banyak tugas dalam satu waktu, banyak Apa apa pokoknya. Jadi itu tuh lumayan terlatih lah, sedikit demi sedikit, lumayan bisa lah menyesuaikan diri. Terus kelemahan berikutnya,
Ana susah bergaul guys, ana introvert. Yakin kau introvert, Zah? Iya, serius, Kau tuh Zah. lah SPRGR lo, aku udah jadi Bukan percaya nih. itunya. Dapat tahu kan pendidikan nambah tuh. Sosialnya Leza. Ana tuh susah bergaul. Kalau bukan sama orang-orang terdekat itu ana susah. Bukan sama kayak bentukan kayak aku nih gitu. Susah. Enggak, gitu. Enggak dong. Kecuali yang benar-benar udah ana kenal gitu. Kalau memang baru kenal itu susah ana. Ana mending diam aja daripada ana tuh harus ngobrol sama banyak orang. Terus sana tuh bagus loh. Kadang-kadang. Kadang-kadang gitu ya. Yalah. Dia kan yang lebih tahu tentang dia kan dia. Cuma aku lihat dia bagus dia dalam berkomunikasi. Dia pemilihan diksi, kata-katanya tuh bagus, serius aku. Kalau aku dia misalnya mengechat kan, aku mengagumi bagaimana dia merangkai kata. Ika Nurjana SPDGR. Oke? Thank you so much. Welcome. Terus next. Apa lagi? Apa yang kamu tahu tentang aku? Oh, saling oke. bertanya-tanya. Iya. Ini tentang apa aja? Ada dulu. Boleh. Apa yang Anda tahu tentang Zamila? Ya. Zamila ini guys, kalau bisa Sun, dia mau nikah tapi belum ada calonnya. Sun. Aku kira Sun matahari. Sun segera. Ya, segera. Dia itu mau nikah Sun matahari. guys, tapi belum ada calonnya. Jadi bagi antum yang berniat, Astagfirullah, boleh silahkan Astagfirullahaladzim, hubungi ya Allah. nomor yang tertera di bawah ini. Barang siapa yang menyebarkan aib orang lain maka akan segera disebarkan aibnya Kan juga. apa yang anti tahu tentang Ana gitu kan? Soalnya. Dia Oke. sendiri yang bikin pertanyaan. Jadi guys, bagi yang sudah siap, Maaf ya, ini bukan larang promosi, Cok. yang sudah siap untuk menikah, silahkan Sorry. hubungi Ana untuk Ana sampaikan ke gini. Zamila. Aku jelaskan. Aku nyari orang tuh yang targetnya aku, bukan dia target pernikahan. Jadi kalau dia mau menikah terus dia milih aku, enggak juga serius. Tapi kalau dia misalnya milih aku, dia sedang proses mempersiapkan diri, aku terima. Please, itu berbeda. Bisa Dan nanti menunggu berarti. pokoknya dia ngejar aku dulu gitu, bukan ngejar pernikahannya. Oke. Itu sebuah konsep. Oke, next kedua yang Anda tahu mandiri tadi kan. Pokoknya dia tuh kalau dia tuh bisa berdiri sendiri di kakinya Amin. gitu. Dia nggak bergantung sama Itu dengan orang lain. bantuan ya Allah, Mantap. dengan bantuan ya Allah. Jadi Anda tuh apa-apa Anda tuh pengen, terutama pengelolaan apa namanya? Keuangan. Itu masya Allah luar biasa. Serius dia. Anda mau belajar pengelolaan keuangan, Zah. Matematika Sama aku rendah, Zah. Sama Andi. Matematika aku. Manajemen keuangannya loh, kayak untuk segini untuk segini untuk beli ini, segini untuk beli ini. Yang itu. Nah, tolong ajarin Ana yang suka jajan ini ya. Intinya jangan suka jajan, karena aku udah suka jajan. Bukan enggak suka sih, tapi memang enggak jajanan anaknya aku. Ya, karena aku enggak punya uang. Uma Ana gini katanya, belajarlah dari Mila tuh. Jangan boros-boros, jangan jajan-jajan aja kerjaannya, kata aku dah. Aku masih Jadi, loading. Ini manajemen keuangannya bagus. Ya, bagi yang tipenya manajemen Udah tipikal calon istri idaman. yang bijak sih. Bisa aku Terus, bisa. ini tuh kalau misalnya Ana nunjukin sesuatu ya, Zamila ini kalau misalnya Ana menunjukkan sesuatu, dia tuh bisa tuh tahu tentang detailnya. Misalnya Ana mengajukan, Zah, gimana sih menurut Anti laki-laki yang ini bagus enggak, kata Ana kan. Terus nanti dia bakalan dikomentari dari awal sampai akhir. Oh, kelihatannya kayak gini. Kekurangannya kayak gini. Kayaknya nggak usah deh kayak gitu lah dia, masya Allah. Benar-benar kritis dalam menilai sesuatu. Dan terima kasih sudah menghargai pendapatku. Ya kan, kalau kita mengajukan menyampaikan pendapat tapi yang mendengarnya tidak peduli, oh no, aku gak akan mau lanjut juga. Berarti dia mendengar juga. Dan saran-sarannya itu Anda jalankan, guys. Dan karena dia nunjukin satu orang kan, langsung kan aku tengok followingnya siapa. Followingnya cewek-cewek. Aku kasih tahu dia karena dia nggak suka friendly. Akhirnya dia pun cut off langsung, guys. Ya pas. Next. Ada lagi nggak? Ada lagi. Udah 3 tadi kan? 3. Terus kekurangannya. Ya, kekurangannya pasti. Tolong. Ya, kalau bicara jangan ngablak. Ngomongnya tolong lebih soft spoken lagi. Iya, aku pengen soft spoken. Lebih bener. lembut lagi nadanya. Iya, Terus makanya aku jomblo. bahasanya tuh dipilih-pilih, jangan sampai oversharing gitu. Iya, aku Jangan sering sampai sering. nanti kalau barang Ana nggak apa-apa lah nanti mau curhat ini itu oke, terima kan. Tapi kalau misalnya kita lagi bareng sama yang lain, Iya. nanti jangan sampai Kadang curhat orang tuh oversharing gitu. bisa bikin kita nyaman, akhirnya kita bicarakan. Tapi Jadi ternyata lupa dia gitu kan. dia menusuk dari belakang, dia ngadu ada kejadian kayak gitu. Benar, ini saran yang bagus dan benar-benar aku juga pengen, tapi memang usahanya itu aku masih butuh pembelajaran. Gak mudah loh bikin dari yang nyablak ingin jadi sosok. Tapi kalau aku bisa, kasih aku uang 1 juta ya. Wih, ya Allah. uang lagi, masih cinta itu sama uang. Cinta lah, karena dengan uang aku bisa umroh nanti. Bersedekah, berbakti kepada orang tua, terus nanti menyekolahkan anakku di pendidikan yang tinggi. Itu maksud uang yang aku maksud ya. Ini udah 17 menit loh. Ini pokoknya ini harus aku upload di YouTube nih. Rugi aku udah upload. Kalau simpan di sini takutnya penuh memori kan. Apalagi satu lagi. Udah. Lagi. Oke, giliran aku. Ika Nurjana, itu nama dia kan. Aku kenal dia dari SMA, tapi hanya bisa bilang kenal. Kita satu kelas selama berapa tahun. Dia itu. Ya enggak, karena gini introvert kan tadi dari bahas. Aku introvert,
Dan aku memang punya teman itu yang kawan aku sejak SMP juga gitu, dan dia kan nggak satu SMP sama aku, memang nggak dekat. Kebetulan dia juga punya circle sendiri, apa ya, bukan circle tapi dia jalannya sama ini gitu, aku jalannya sama ini temanku. Jadi memang siap. Dari mana ini? Cair, mungkin cair dah. Cair kayaknya Zah. Kita nanti ngambil. Oke, kita cek dulu nanti. Ada deh yang cair. Oke, aku lanjut ya. Apa namanya? Terus kita nggak dekat, dan aku nggak expect kalau dia mau dekat sama aku. Terus jujur aja, listen and don't judge. Tapi aku memang nggak expect dia mau dekat sama, karena dia vibes-nya adalah vibes orang pintar. Serius, dia di kelas tuh juara, tapi dia memang nggak berbagi. Kayak misalnya dia dapat, tapi dia mempublikasikan nggak, dia misalnya dapat 1 tambah 1 2, tapi dia simpan di otaknya, dia tulis di bukunya udah. Dia nggak ada kayak, ya aku udah dapat loh, nggak ada. Jadi aku pun menghargai itu dan nggak mau nanya-nanya sama dia. Akhirnya kan memang nggak dekat. Itu satu sih ya, nggak nyangka bisa dekat sama Ika. Terus yang kedua, aku kenal dia, akhirnya nggak nyangka dia mau nolongin aku. Mungkin aku bisa masuk di sekolah ini tuh, nggak nyangka dia mau nolongin aku. Dia kan nggak ada motor, dia mau nebengin aku guys, dia nebengin aku. Selain dia ngasih tebengan motor, sebenarnya akhirnya aku ada kawan. Itu poin penting. Kalau misalnya aku nggak ada kawan, nyampe di sekolah tuh aku linglung loh, nggak ada sama siapa nih, kayak ngobrol sama siapa. Akhirnya kan ada Ika. Akhirnya dari situlah kita dekat. Itu dari pengalaman. Terus dari personalitinya Ika memang benar katanya dia lambat. Di satu sisi dia tujuannya lambat adalah karena dia teliti kan, dia lambat karena dia teliti. Tapi ada saatnya dia tuh harus cepat loh, dia harus cepat, dan dia harus mengesampingkan misalnya lagi dandan tapi kita ngejar sesuatu. Sebaiknya dandannya itu bukan tidak dandan, tapi dia kayak dikurangi aja kecepatannya ditambah, atau tetapnya dikurangi kayak gitu, biar mengejar waktu. Karena kadang-kadang itu orang apa namanya ya, nengok kita itu dari penampilan. Tidak, gini, nggak semua dari penampilan. Ada yang nengok dari penampilan, tapi ada yang saking fokusnya terhadap suatu hal, dia nggak nengok penampilan. Iya serius, jadi memang kayak gitu sih. Itu Ana nggak bilang salah, tapi memang di beberapa hal itu kayak tadi terlambat kan. Dari situ udah datang kepala sekolah, kita segan. Tadi itu Ana tadi bercanda aja bilang, anak kan orang rumah gitu. Malu-malu sebenarnya tadi. Tapi caranya gitu sih. Dua. Terus dia kelebihannya tadi dia teliti, kekurangannya memang dia lama jadinya kan, relate. Tapi plusnya dia bagus dalam penampilan. Itu kayak apa namanya? Aku kan ada dengar lagu JKT48 itu yang Fortune Cookie itu, nah yang dibilangnya itu hanya yang cantik yang nomor 1. Itu bener lah, beauty privilege itu nyata. Kalau kita nggak cantik, usahakan kita cantik gitu, jangan biarkan kita tidak cantik. Jadi dia benar-benar mengusahakan untuk cantik. Cantiknya itu ya dia rapi, terus dia soft spoken, dan dia pandai jalan itu, dia tegap, dia kan dia itu bagus. Serius, itu Ana aja belajar sama dia. Oke, dalam hal itu saya belajar sama dia, karena kekurangan saya di situ. Kami saling belajar lah, saling bertumbuh, grow and grow. Terus apa lagi ya Zah, dari apa untuk anak komentari tentang dirimu Ika Nurjana. Satu lagi, saya benar-benar gini, saya mendoakan dia dapat jodoh, tapi saya juga mendoakan saya dapat jodoh, karena saya nggak mau nanti kalau saya sendiri tapi dia pamer, nggak boleh. Siapa tahu kan nanti misal jaraknya seminggu, jaraknya sebulan gitu aja sih. Jangan lama-lama, jangan 6 bulan ke atas. Jadi semoga kami sama-sama ketemu, karena amin. Dan aku suka dia terbuka dengan tipenya itu yang jenggotnya 3. Terus aku juga tipenya aku yang nggak boleh harus bersih, tipe aku yang bersih mukanya. Kalau dia mau bersih muka, tipe kita rapi. Iya, ya rapi pasti. Wangi. Iya, wangi. Iya. Jadi kita juga harus bersih rapi teman. Gambaran diri tapi. Gambaran diri kan. Ana belum terlalu apa sih, tapi saya memang nengok laki-laki itu. Selain itu memang tadi aku teringat kali pas dia bilang friendly, karena aku sih kesal itu sama cowok friendly. Iya sama. Kesal itu aku. Kayak kesal. apa ya? Dia kayak mainin kita guys. Perempuan gitu kan. Karena dia misalnya dia kan friendly nih, tentu dia baik sama kita. Baik juga sama yang lain. Dia baik sama maksudnya tuh baiknya tuh bukan sekedar baik sama kalau baik dalam profesional kerja nggak apa-apa. Tapi ini tuh baiknya tuh kayak menggoda sampai apa namanya, merusak perasaan. Iya jangan ya. Sampai terbawa perasaan jadinya. Iya nggak boleh kayak gitu ya. Terus cukup. Ya mungkin cukup ya, cukup. Kita ada sekitar 23 menit lebih. Semoga ini bisa diupload ke YouTube ya. Karena kalau apa nanti aku share aja linknya sama dia. Bukan maksud cuma kayak apa, tapi memorinya ini guys. Ini kan takut kita nggak kuat lama. Nah juga beberapa video akan Ana hapus. Video mentahan. Gini, apa lagi? Dari sini kan kelihatan kan siapa yang paling introvert kan, siapa yang paling nggak banyak ngomong kan. Ya, karena kamu kan terbiasa depan kamera, Zah. Bukan apa itu mempengaruhi. Karena Ana alhamdulillah kan memang selain sebagai guru, Ana ngonten juga. Jadi ya. Tapi kalau kamu melihat betapa introvertnya aku, pertemukan aku dengan keluargamu. pasti itu nampak tuh. Masya Allah. Semoga segera ya. Oh ya, satu lagi lah terakhir bonus, doa dong. Biar kami dapat jodoh segera yang high value. Kau doain aku doain kamu gitu. Dikit aja, tapi
Semoga di atas langit. Nurmila SPD. Iya, amin. Semoga tahun ini Zah Amin. Nurmila dapat jodoh yang sesuai harapan, sesuai kriteria, yang high value, Amin. yang wangi, No friendly. yang bersih, yang rapi, Yes. nggak friendly, nggak flexing, Iya. yang lumayan posesif tapi nggak over sekali. Enggak over protektif, janganlah mati awak nih nanti dia apanya. Terus apa namanya tuh yang bisa mengcover Kekurangan aku. diri ini kan. Jadi Ini harus bikin aku manja. semoga dapat laki-laki yang apa namanya? Gentleman. Maskulin. Oh iya, aku harus yang pakai bersedia minum juga sih. membantu segala-galanya. Gitu. Iya, aku mau lo yang act of service Ya, itu, service. soft spoken, Namanya act yang of itu, service. act of Maaf ya service. terlambat ngomongin baru ingat. Iya kan. This is no scenario whatever. Terus dapat yang baik hatinya, yang tulus, yang menerima ya, menerima kekurangan kita dan mau membimbing untuk memperbaiki. Nah, tampan, mapan, beriman. Amin. Amin. Dah. Untuk Ika Nurjana. Semoga menikah tahun ini. Amin ya Allah. Untuk Ika Nurjana, aku doakan kamu lulus P3K. Amin. Tapi penempatanmu harus dekat biar kita masih bisa ketemu ya. Karena Insya Allah. aku tahu di dunia ini udah jarang orang jomblo dan aku sangat membutuhkanmu. Kita ini langka guys. Untuk menemani jomblo itu ya. Kita sangat langka. Iya. Jomblo fisabilillah gini. Untuk saling menemani kejombloan ini ya. Iya, betul. Kejombloan duniawi. Itu Udah saja. saja. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Doakan konten aku sebagai konten creator sukses ya. wabarakatuh. Konten creator itu memang salah satu cara untuk dokumentasi aku loh guys. Kalau disimpan di HP, disimpan di HP itu ya pasti penuh terhapus. Dan mungkin hari ini kita rasa penting gara-gara nanti pas penuh kita merasa tidak penting kan. Ya. Tapi kalau disimpan di misalnya internet ini ya kelebihannya itu kapanpun bisa kita buka lagi. Oke. Betul. Tanggal 3 Februari 2025. Kapankah kita buka video ini lagi? Besok nih Zah. Nah, coba nanti di sini ada anak-anak kita kan. Nah, satu lagi guys. Apa? Ini nih tangan Zamila ini sering aku gandeng kemana-mana. Thank you for your hand. Iya. Thank you for Aku nggak your sadar loh. hand. Dan tangan saya Ika nih sering aku nggak sharing sih, tapi aku suka nyubit orang kan. Aku nggak tega nyubit dia karena dia katanya dia belum menambah berat badannya. Ya, nanti habis kasih. Itu cita-citanya guys, dia mau menambah berat badan. Tahu aku. Aku menurunkan 10 kilo lagi kan. Ya mumpung masih jomblo kan belum ada apa-apa. Tutup. Oke, bye. Assalamualaikum.